Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birda Zainul Zidan, NIM 7211419073, akan menjelaskan bab 11 tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah sendiri yaitu terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Lalu ada pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan sendiri didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan sering kali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah. Selanjutnya ada fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga yaitu aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya yaitu cara pandang sistem, yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama, akan mencegah manajer agar tidak bingung. Yang kedua, akan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, akan menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, akan mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya ada elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan tersebut disebut dengan kriteria solusi atau apa yang harus terjadi agar saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Lalu ada memilih solusi terbaik. Menurut Harry Mintzberg, 3 pendekatan dalam memilih solusi terbaik yaitu ada analisis, yaitu mengevaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua ada penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang terakhir yaitu ada penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya ada permasalahan versus gejala. Gejala sendiri adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Contohnya, seorang manajer menghadapi gejala seperti rendahnya keuntungan, maka sesuatu telah menyebabkan keuntungan menjadi rendah. Masalahnya adalah penyebab dari keuntungan yang rendah. Selanjutnya ada struktur permasalahan. Masalah struktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah menjadi 2 jenis, yaitu masalah yang tidak terstruktur dan masalah semi terstruktur. Masalah yang tidak terstruktur sendiri adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah semi struktur adalah
Masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, dua profesor MIT, G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton, mengemukakan klasifikasi masalah ke dalam struktur permasalahan dan tingkat manajemen. Lalu mereka menggunakan istilah-istilah yang dibuat oleh Robert Anthony yang menyebutkan tingkat paling atas tingkat perencanaan strategis, tingkat tengah tingkat pengendalian manajemen, dan tingkat paling rendah adalah tingkat pengendalian operasional. Lalu Gorey and Scott Morton menggunakan sistem pendukung pengambilan keputusan untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Lalu ada permodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Jenis-jenis model itu ada 4, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Selanjutnya ada kecerdasan buatan. Dalam bentuk aslinya, DSS menekankan penggunaan permodelan matematika dan pengajuan permintaan ke basis data. Tidak lama kemudian, para perancang DSS mulai menyadari kebutuhan untuk penggabungannya. Dengan kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau biasa disingkat GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah-istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Istilah ini antara lain sistem pendukung kelompok, GSS, lalu ada kerjasama bantuan komputer, CSCW, lalu ada dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi, yaitu CCWS, dan lain-lain. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.